Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Senin ini. Bapak Ibu Saudara, HSC Family dimanapun berada, sepanjang minggu ini, 6 hari ke depan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan harian kita di Rooted in Word. Saya berdoa, saya berharap setiap kita terus melakukan pembacaan Alkitab setiap hari, supaya kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-18, dan hari ini saya mengambil dari Amsal 18 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara, dalam kitab Amsal ini mungkin kita sering membaca kata bebal ya. Bebal, apa sih maksudnya bebal ini? Ya. Apa itu bebal? Apakah bebal itu keras kepala, kurang pengertian, kurang informasi, kurang tahu, atau seperti apa? Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata bebal ini paling sering digunakan yaitu kata kesil, secara khusus dalam kitab Amsal ya. Kata kesil ini sebenarnya bukanlah kebodohan karena dia kurang belajar atau kurang informasi. Kata kesil ini sebenarnya adalah satu sikap keras kepala yang sudah tahu apa yang harus diperbuat tapi tidak mau melakukannya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak mau melakukannya. Nah, itu kesil. Mungkin kita sering melihat hal itu terjadi ya. Hal seperti ini terjadi gitu Saudara. Ada orang-orang yang kita tahu akhirnya mengalami hal yang buruk bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia kurang informasi, tapi karena dia memang dengan kesadaran tidak mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ada orang yang sudah diberitahu, Pak, jaga kesehatan, Bu, jaga kesehatan, jangan terlalu boros, jangan terlalu banyak spend di hal-hal yang tidak penting, tapi bukan karena kurang informasi, bukan karena kurang pengertian, tapi karena memang dalam hatinya tidak mau belajar, sampai akhirnya mengalami sesuatu yang buruk. Nah, sayangnya dalam kitab Amsal kita sering melihat bahwa orang bebal ini merasa mereka lebih pintar, lebih baik, dan lebih tahu dari yang lain. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian. Ya, orang bebal tidak suka ketika diberitahu, diberi nasihat, ya. Tapi suka membeberkan isi hati, suka curhat, suka dia mau supaya semua orang tahu apa yang dia rasakan. Tapi ketika orang memberikan advice, dia akan berkata, oh saya udah tahu, saya udah mengerti, saya tidak perlu diberitahu. Saudara, orang yang bijak ketika menerima nasihat atau bahkan teguran mungkin akan meresponi seperti ini. Saya nggak suka dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pemimpin saya, oleh teman saya. Tapi saya tahu, saya mengerti Tuhan mau saya berubah. Nah, itu orang bijak. Mungkin perkataannya yang dia dengarkan itu keras. Mungkin teguran yang dia dengarkan nggak enak. Tapi dia menerima dengan hati yang mau diubahkan, dengan hati yang mengerti bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam perjalanan hidupnya. Beda dengan orang bebal. Orang bebal ketika diberi nasihat mungkin akan memberikan respon, saya udah tahu, saya tidak perlu diberitahu. Tapi pada akhirnya juga tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saudara, mari kita menjadi orang yang bijak. Jangan menjadi orang yang bebal. Kita sering dengar firman Tuhan, kita sudah tahu apa yang benar, sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Saudara, seringkali kita ini lebih mudah mengikuti kata hati daripada kata firman Tuhan. Padahal Tuhan mau kita hidup sesuai dengan perkataannya, bukan sesuai dengan perasaan kita. Perasaan kita bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan selalu benar dan jalan-jalannya itu sempurna bagi kita. Mungkin waktu saudara mendengarkan kalimat itu, wah kayaknya berat ya, kayaknya Tuhan itu otoriter ya. Seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu saudara. Karena Tuhan adalah keindahan yang sempurna, karena Tuhan adalah hikmat yang paling tinggi. Kalau Tuhan mengarahkan kita kepada sesuatu yang lain, yang bukan dirinya, berarti Tuhan sedang membawa kita atau mengarahkan kita kepada sesuatu yang kurang baik. Dan kita tahu firman Tuhan berkata,
Tuhan punya rencana bagi kita, bukan rencana yang jahat, tapi rencana yang penuh dengan kebaikan dan memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.